Baik, ya. Kita akan bahas ya lanjutan metode ekuitas. Ya. Ini tadi sudah kita bahas, ya. Kita lewat saja. Nah, ini juga tadi sudah, ya, kita lewat saja. Ya, ini sudah, ya. Kemudian ini sudah tadi ya, ini sudah kita lewat saja. Nah, sekarang kita ke ilustrasinya ya. Jadi ini ada PT Lumintang ya. Ini asetnya cash non cash, total aset 20 juta, kemudian liabilities-nya dan payable 4 juta, kemudian equity-nya 16 juta. Jumlah lembar sahamnya ada 1 juta lembar. Kemudian nilai buku ekuitas Lumintang ya. Ya, ini menghitung nilai buku ya, nilai buku ekuitas ya, nilai buku saham sama dengan nilai aset neto dibagi jumlah lembar sahamnya. Nah, aset neto adalah total aset dikurangi liability ya, 20 juta dikurangi 4 juta ya, 16 juta. Atau sama dengan nilai equity-nya ini ya, 10 tambah 6, 16 juta sama saja. Dibagi jumlah yang beredar 1 juta, sehingga nilai buku saham ya 16.000 per lembarnya. Nah, kemudian ya ada investor yang akan membeli sahamnya PT Lumintang ya. Dan ada 3 kemungkinan. Yang pertama ya, dibeli dengan harga per lembar 16.000 sesuai dengan book value, atau boleh jadi ya harganya di atas 16.000, atau boleh juga kurang dari itu ya. Kemungkinan pertama ya, investor membeli saham PT Lumintang dengan harga sama dengan nilai buku per lembarnya ya. Misalnya memberi 30% ya, 30% dibeli, maka nilai imbalannya 30% kali 1 juta lembar kali 16.000, 4.800.000. Kemudian nilai buku ya, nilai buku aset neto yang diperoleh berapa ya? Nilai bukunya kan tadi aset netonya kan 16 juta ya. Ya, 16 juta dikalikan 30%. Berapa? 4.800.000. Sehingga ya, apakah ada selisih antara nilai investasi dengan nilai buku aset neto investasi yang didapatkan? Tidak ada. Tidak ada istilah, tidak ada selisih nilainya ya antara imbalan ya investment dengan book value aset neto yang diperoleh, sehingga excess value tidak ada, nilai lebihnya tidak ada. Nah, sehingga ya kalau dibuat persamaan investasi ya, investor kan mendapatkan apa? Equity investment ya. Investor kan mendapatkan equity investment dengan nilai berapa? 4,8 miliar. Kemudian ya, sedangkan PT Lumintang nilainya adalah 16 miliar totalnya ya. Ya, maka ya nilai investasinya investor itu sama dengan 30% dari nilai capitalnya, nilai equity-nya Lumintang ya. Ini adalah ya persamaan investasinya ya. Nilai
equity investmentnya yang dicatat oleh investor ya sama dengan sesuai dengan yang dimiliki ya 30% dari ekuitasnya Lumintang. Ya. Jadi jika tadi ya harga pasar PT Lumintang, harga pasar sahamnya ya, tadi kan nilai buku book value-nya 16.000 per lembar ya, ternyata ketika dijual dengan harga 16.000 juga per lembar, maka harga pasar sahamnya PT Lumintang ya 16.000 per lembar berarti ya, sehingga ya total nilai wajar ekuitasnya PT Lumintang ya ada 1 juta lembar kali 16.000 ya, 16 miliar ya. Jadi 16 miliar ini adalah nilai bukunya PT Lumintang yang kebetulan sama juga dengan nilai wajarnya. Kemudian 30% dibeli oleh investor dengan nilai 4.800.000 ya. Kemudian kemungkinan kedua ya, membeli sahamnya harganya 18.000 per lembar. Maka yang diberikan adalah 30% kali ya, 1 juta kali 18.000, 5,4 miliar. Kemudian nilai buku aset neto yang diperoleh ya. Nilai buku yang diperoleh ya. Nilai buku aset netonya, kalau nilai bukunya kan 16 juta ya. Nilai buku aset netonya kan 16 juta. Dikalikan 30%, 4,8 miliar. Ya, sehingga ada ekses 600 juta, excess value. Nah, persamaan investasinya ya, investor ya, nilai equity investmentnya 5,4 miliar ya. Kemudian PT Lumintang nilai equity-nya adalah share capital 10M, RE 6M ya. Kemudian 16 ya. Nah, kemudian ditambah lagi lah dengan 2 juta eksesnya ya. Eksesnya berapa nih? Ya, 2M ya. Kemudian ya totalnya 18 yang dibeli oleh investor kan 30% ya. Maka kita kalau kalikan 30% maka mendapatkan 5,4M. Jadi kalau ya harga pasarnya 18.000 per lembar, maka total nilai wajar ya, nilai wajar ekuitas nilai pasarnya, kalau yang 16 juta tadi kan nilai apa? Nilai bukunya, ya, nilai pasarnya ternyata adalah 18M. Ya. Kemudian kemungkinan ketiga membelinya dengan harga kurang dari 16.000 per lembar. Misalnya dibeli dengan 15.000, maka nilai wajarnya nilai wajar ekuitasnya Lumintang ya 15M. Kemudian ya nilai imbalan investornya ya 30% dari 1 juta kali 15.000 sama dengan 4,5M. Kemudian nilai buku aset netonya 4,8M. Nah, kalau sekarang ada apa? Ya, eksesnya ekses negatif ya. Ada istilahnya dari gain ya, ada gain 300 juta. Mana akuntan investasinya ya. Ya dari ya nilai buku equity-nya Lumintang ditambah dengan excess value-nya negatif ya. Excess value-nya tadi kan ya. Totalnya tadi nilai pasarnya total 15M. Sedangkan nilai bukunya adalah berapa? Totalnya 16M ya. Sehingga ada minus 1M kalau keseluruhannya ya. Kemudian sehingga 10M tambah 16M dikurangi 1M ya, sama dengan berapa?
15M. Ya, 15M, ya 30%-nya dibeli oleh investor, nilainya 4,5. Ya. Ya, lebih lanjut mengenai selisih nilai atau excess value. Ya, dia selisih antara nilai imbalan yang dibayarkan oleh investor dengan nilai buku aset neto investasi yang diperoleh dalam rangka kombinasi bisnis. Ya, nilai imbalan dikurangi book value aset neto investasi yang didapatkan, itu excess value-nya. Kemudian excess value ini muncul dari dalam sudut pandang investor, ya. Kenapa? Karena investor kan membeli ekuitas investasi, membeli ekuitasnya investasi dengan harga pasar. Ya. Maka ya nilai ekuitas investasi ya dari sudut pandang investor ya sebesar ya harga pasarnya atau nilai wajarnya, bukan nilai bukunya, tetapi sesuai dengan harga pasarnya. Nah, kemudian excess value selanjutnya diapakan ya? Selanjutnya dialokasikan kemana? Ke aset neto teridentifikasi yang nilai bukunya, yang nilai pasarnya beda dengan nilai bukunya. Ya, nilai buku beda dengan nilai wajarnya. Kemudian kalau masih tersisa bagaimana? Kalau masih tersisa berarti itulah goodwill. Kita ke ilustrasi kedua, PT Panorama membeli 40% saham biasa yang beredar milik PT Senja. Harga perolehan 13.000 juta. Pembelian awal Januari, kemudian ekuitas Senja 30 juta. Pada bulan Oktober, Senja membagi dividen 800 juta dan labanya 1.500 juta. Ya. Kita hitung excess value-nya dari nilai imbalannya. Imbalannya 13.000, kemudian dikurangi nilai buku aset neto yang dipertukarkan. Ya, nilai bukunya berapa? Tadi kan nilai bukunya, nilai buku nilai buku aset neto kan sama dengan nilai ekuitas ya, sama dengan ekuitasnya kan ya 30.000 juta ya, atau 30 miliar ya. 30 miliar nilai aset neto atau nilai equity-nya S ya, nilai equity-nya Senja. Kemudian yang kita beli berapa persennya? 40%. 30 kali 30M kali 40% berapa? 12 miliar. Sehingga ya imbalannya 13M dikurangi 12M ada selisih 1M ya, 1.000 juta. Sehingga di sini persamaannya ya 13.000 yang di equity investment in Senja ya, sementara nilai equity-nya adalah yang didapatkan 12M ditambah excess value-nya 1M. Ya, ini alokasinya ya. Alokasi excess value tadi yang pertama adalah untuk net asset investasi. Ya. Sekiranya ada aset-aset yang book value-nya berbeda dengan market value-nya. Ya. Kalau book value-nya lebih kecil dari market value, maka istilahnya ya aset tersebut under value. Ya, misalnya tanah tercatat harganya 100 juta, ternyata market value-nya 120 juta. Maka book value kurang dari market value, istilahnya tanah under value 20 juta ya. Kalau under value 20 juta maka ya dari excess value-nya misalkan berapa yang 20 juta untuk ini ya under value tanah ya, yang 20 juta untuk under value tanah. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Ada bangunan ya, nilai book value 100 juta ya, ternyata market value-nya hanya 90 juta ya. Berarti book value lebih tinggi dari market value, istilahnya apa? Over
value ya, book over value ya, nilai yang tercatat lebih tinggi dari nilai pasarnya. Bagaimana ya alokasi eksesnya ya? Kalau ada seperti ini ya tetap dia dialokasikan juga ya. Misalnya excess value 100 juta, maka kalau tadi kan 20 juta dialokasikan kepada tanah yang under value. Bagaimana kalau yang ini over value? Maka di sini sifatnya malah menjadi apa ya? Berarti gini ya, kalau 100 ya, 100 eksesnya 100, yang 20 diberikan untuk under value. Kalau yang di sini berarti minus 10 ya, minus 10 diberikan kepada bangunan ya, begitu ya. Jadi eksesnya 100 katakanlah ya, maka yang 20 tadi diberikan untuk tanah yang under value. Kemudian kalau ada yang aset yang over value, maka dia diberikan minus 10 ya. Tadi contohnya ada minus 10 ya. Over value-nya 10 juta misalkan. Nah, ini yang pertama dialokasikan untuk ini ya, untuk aset-aset yang beda ya, book value dengan market value-nya ya. Kemudian sisanya untuk goodwill ya. Kemudian Panorama membeli 30% saham biasa Senja, biaya perolehan 4.800 juta, 4.800 juta dilakukan awal tahun, aset netonya 16 juta, dan membagi dividen ya. Untuk perolehan sahamnya, debit equity investment in PT Senja, credit cash sebesar harga perolehan 4.800 juta. Kemudian mencatat dividen berapa? Dividennya 200 yang mendapatkan bagian 30%, berarti 60 juta. Cash debit 60 juta, kreditnya equity investment in PT Senja. Kemudian untuk labanya berapa? 500 juta. Bagiannya Panorama 30%-nya adalah 150 juta, debitnya equity investment in PT Senja, kreditnya investment income. Lagi dipakai. Pakainya lama banget. Nah, kalau dimasukkan ke persamaan investasi bagaimana ya? Dari sana. Ya. Ini pada awal akuisisi ya, pada awal akuisisi ya membeli 4.800 harganya, dia equity-nya Senja 16.000 ya. 16.000 kali 30% adalah 4.800. Kemudian pada akhir tahun ya, equity investment-nya bertambah 150 juta dari pengakuan laba, kemudian berkurang 60 juta dari dividen yang diterima. Sementara equity untuk Senja ya bertambah 500 juta dari equity-nya bertambah 500 juta dari net income, kemudian berkurang 200 juta dividen. Ini adalah ini jurnal yang perolehan ya, jurnal perolehan, kemudian ya ini mengulang lagi yang apa pengakuan labanya, kemudian yang ketiga adalah untuk dividennya ya. Sehingga sekarang ya menjadi berapa nilainya nih? 4.800 tambah 150 kurang 60, nilainya adalah 4.890 ya. Kemudian nilai equity-nya S ya 16.000 ditambah 500 kurang 200, totalnya 16.300.
Kemudian berapa nih ya? Tadi kan yang diperoleh berapa persen? 30% ya. Maka ya 4.890 adalah 30% dari total equity-nya S yang 16.300. Ya, ini yang disebut dengan ya one line consolidation ya. Jadi metode equity itu ya, diistilahkan ya sering disebut sebagai ya konsolidasi satu baris. Konsolidasi satu baris, one line consolidation. Yang berikut adalah yang ini ya, bahwa nilai equity investment yang dicatat oleh induk ya, oleh Panorama ya, nilainya sama dengan ya nilai equity-nya investasi dikalikan dengan persentase kepemilikan. Jadi yang disebut dengan konsolidasi satu garis, one line consolidation. Nah, selanjutnya ya, untuk ilustrasi berikutnya ya, kita menggunakan penyertaannya 100% ya, bukan lagi 40 atau 30% ya. PT Panorama membeli 100% saham biasa yang beredar milik PT Senja dengan biaya perolehan Rp1.350.000 dilakukan di awal tahun. Nilai wajar aset neto sama ya, dengan harga belinya. Kemudian ini adalah nilai buku dan fair value-nya dan nilai pasarnya. Yang ada selisih adalah inventory book value 200, fair value 250 ya, istilahnya ada under value 50.000 ya. Kemudian untuk tanah ya, ini under value 200.000, untuk building over value 100.000 ya. Kemudian Panorama membeli 100% saham biasa. Selanjutnya ya, mau menghitung apa excess value. Excess value itu dihitung dari investment cost ya, 1.350.000 dikurangi dengan book value-nya. Book value-nya berapa? Book value net asset netonya ya. Net asetnya ini ya, net asetnya adalah ya ini ya, aset dikurangi dengan liability-nya ya. Total net asetnya at book value 1.200.000 ya. Nah, jadi book value 1.200.000, ada ekses berapa ya? Ekses 150.000. Ekses 150.000 ini ya dialokasikan kemana ya? Dialokasikan untuk inventory 50, land 100, 200, dan building minus 100 ya, totalnya 150, sudah pas ya. Ya, kalau dibuat persamaannya ya, persamaan akuntan ya. Ya, ini adalah nilai investmentnya sekitar 350 ya, investment cost. Kemudian ini kalau kemudian untuk book value-nya ya, book value apa ya, book value net asset 1.200.000 ya, ditambah dengan apa selisihnya 50.000 adalah ya untuk inventory ya, excess value dialokasikan untuk inventory ini ya 50.000, ditambah excess value untuk land 200, untuk building minus 100 ya. Sehingga ya kalau sudah ditambahkan dengan alokasi excess value, maka ini adalah sudah nilai bukunya ditambah dengan excess value, alokasi excess value, ini adalah menjadikan nilai bukunya disesuaikan dengan harga pasarnya ya, sehingga di sini menjadi fair value net assetnya ya. Fair value net assetnya
ya sekat ini 1.350.000, yaitu dari book value ditambah dengan selisih book value dengan market value. Sehingga goodwill-nya tidak ada ya. Kalau goodwill itu dihitung dari ya, cost of investment-nya dikurangi dengan nilai net asset at fair value-nya. Itu adalah goodwill-nya. Kalau excess value, kita membandingkan antara investment cost dengan apa? Dengan book value-nya. Kalau dibandingkan dengan book value-nya, kita mendapatkan inilah excess value-nya. Kalau investment cost sudah dibandingkan dengan fair value-nya, maka kita mendapatkan nilai goodwill. Kemudian bulan ya, net income 300.000 ya. Kemudian net income 300.000, PT Senja equity-nya bertambah, net income 300.000 bagi Panorama dia juga mengakui investmentnya naik 300.000 ya. Kan 100% ya. Kemudian ya di menjurnalnya begini. Dia mengakuinya debit equity investment, credit investment income sejuta. Oh, ini salah nih ya. Ini apa? Debit equity investment, kreditnya apa nih? Cash nih ya. Kan pembelian investasi awalnya ya. Maaf ya, ini belum diralat ya. Ini cash. Kemudian untuk pengakuan labanya Senja, maka debitnya equity investment, kreditnya investment income. Kemudian bayar dividen ya. Kalau bayar dividen berarti equity-nya Senja berkurang 200.000, Panorama juga berkurang 200.000 investment. Jurnalnya ya, cash debit equity investment credit. Kemudian Oktober 2009 membayar dividen. Ya, kalau dibuat ini setelah akhir tahun ya, equity investmentnya dari awal 1.350.000 tambah 300 kurang 200 menjadi 1.450.000 ya. Sedangkan equity-nya Senja ya, book value-nya ya 1.200 bertambah 300 dikurangi 200 menjadi 1.300. Ini book value-nya ya. Kemudian disesuaikan dengan nilai fair value-nya ya. Fair value-nya berapa ya? Kenapa? Karena investment itu kan dinilai sebesar fair value-nya tadi ya. Ketika membeli sesuai dengan fair value-nya. Ya. Untuk inventory tadi ada excess-nya 50 ya. Ke land plus 200, untuk building minus ya 100 ya. Nah, ini ada ya. Nah, pertanyaannya ya, bagaimana pada tahun berikutnya? Ya. Excess value ya, bagaimana pada tahun berikutnya ya? Ya, excess value yang dilekatkan pada aset neto akan mengalami perubahan ya pada periode setelah akuisisi. Tadi kan ada yang dilekatkan pada aset lancar ya. Tadi kan ada yang ke inventory ya. Berarti dia excess value-nya dilekatkan pada aset lancar. Kalau dilekatkan pada aset lancar, misalnya inventory, maka excess value tersebut akan habis apabila aset lancarnya terpakai, habis terpakai. Ya. Atau kalau dilekatkan ke inventory, inventory-nya terjual habis, maka eksesnya juga harus akan habis juga ya. Ya. Jadi kalau
excess value kalau dilekatkan pada aset lancar, maka kalau aset lancarnya terpakai habis, maka excess value tersebut akan menjadi habis ya, yang dilekatkan pada aset lancar tersebut. Atau kalau terjual juga maka dia akan ikut hilang ya. Bagaimana kalau dilekatkan ke aset tetap, misalnya tadi ke tanah ya, atau ke bangunan ya. Misal, maka kalau ke aset tetap yang menyusut ya, maka excess value-nya akan menurun seiring dengan penyusutan aset tetap ya. Bagaimana kalau ke tanah ya, kalau ke tanah ya kan tanah nggak pernah menyusut sehingga excess value-nya dia tetap ya. Nah, ini kan pada akhir tahun inventory yang dilekati excess value pada tanggal akuisisi terjual semua pada akhir tahun. Ya. Artinya apa? Artinya ya COGS PT dalam COGS PT Senja terdapat inventory pada nilai bukunya ya. Jadi kalau PT Senja ya mencatat inventorinya kan sesuai dengan yang tercatat di pembukuannya PT Senja ya, nilai inventorinya berapa ya. Ya. Jadi ya book value-nya 200.000 ya, fair value-nya 250 ya. Kalau yang tercatat di PT Senja sebesar berapa? Ya sebesar ini ya, 200.000 ya book value. Ya, kalau yang di PT Panorama dia mencatat inventorinya sebesar ini ya, fair value. Ya. Seperti yang PR yang kalian sudah kerjakan kan ketika PT Poni mengambil alih asetnya Sony maka dicatat sesuai dengan fair value-nya ya, bukan book value-nya ya. Nah, sehingga PT Senja ya membuat laporan keuangan laba ruginya begini ya, penjualan misalkan 1 juta ya, COGS-nya 200 ya. Kemudian ada biaya-biaya operasional 400 ya. Ya, atau ya ada yang lainnya ya, ada biaya-biaya COGS yang lainnya yang belum tercatat ya. Sebelumnya 400 ditambah ya dari inventory yang terjual akhir-akhir 200 ya, total COGS 600 ya. Terus profit 400.000 dikurangi operating expense 100 mendapatkan net income 300 gitu. Nah kemudian ya Panorama yang mencatatnya equity investment debit credit investment income ya 300.000. Sementara ya kalau versi PT Panorama ya net income-nya berapa sih ya, salesnya sama ya, yang berbeda apa COGS atas penjualan inventory yang 200.000 itu ya. Kalau bagi Panorama nilainya bukan 200.000 tetapi tercatatnya berapa 250.000 at fair value, sehingga net income-nya ya menjadi berapa berkurang ya 250.000 ya, berkurang 50 menjadi 250.000. Padahal ya Panorama kan mencatatnya sesuai dengan laporan laba dari PT Senja ya. Ya berarti di sini tidak yang dicatat terlalu besar ya selisih ya. Nah, maka Panorama harus menyesuaikan ya, yang 300.000 net income-nya Senja disesuaikan, dikurangi berapa? Dikurangi 50.000 ya. Karena menurut versinya Panorama hanya 250, ya, net investment income dikurangi 50.000, equity investment di kredit 50.000. Ya. Sehingga ya untuk investment income-nya ya netnya ya 300.000 ya, 300.000 dikurangi 50.000, netnya 250.000. Nah
Nah sekarang ya pada setelah ya inventory-nya terjual, maka ya excess value nilainya adalah menjadi seperti ini ya. Jadi ini sebelum terjual nih ya. Di inventory ada excess value 50.000 ya. Kemudian setelah inventory-nya terjual, maka excess value yang dilekatkan di inventory ini harus juga dihilangkan ya. Kita hilangkan. Kita hilangkan 50.000, kita kurangkan, kemudian di sisi panorama juga harus dikurangi juga, investmentnya harus dikurangi ya, supaya seimbang ya, debit kredit ya, kiri kanan ya. Sehingga investment invest nilainya menjadi 1,4 ya. Sedangkan equity-nya nanti ya kalau kita jumlahkan juga nilainya ya, 1,4 juga ya, 1,3 tambah 2 kurang 1, 1,4. Ya, curangnya tadi sudah ya untuk istilahnya untuk mengamortisasi excess value inventory ya, dengan cara mendebit investment income, mengkredit equity investment. Nah, bagaimana itu kalau inventorinya tidak terjual semua ya, yang terjual hanya 80%. Maka ya excess value yang diamortisasi ya disesuaikan 80% saja ya. Berarti kalau hitung-hitungan laba rugi ya, hitung-hitungannya COGS-nya ya atas inventory 200.000 yang terjualnya 80%, berarti yang menjadi COGS ya 160.000 ya, 80% dari 200.000. Sementara menurut panorama COGS-nya adalah 80% dari 250.000, berarti 200.000. Sehingga ya net income-nya menurut Senja 270, menurut panorama 230. Selisihnya berapa? 40.000 ya, selisihnya 40.000, atau sebenarnya kita nggak usah membuat hitung-hitungan seperti ini ya, kita bisa langsung mendapatkan selisih 40.000 itu dari excess value 50.000 kita kalikan dengan 80% ya, langsung saja begitu ya, 80% dari excess value yang dilekatkan ke inventory. Nah, ketika Senja melaporkan net income 270.000, maka panorama mencatat equity investment debit, investment income kredit 270.000. Kemudian melakukan adjustment ya atas excess value inventory dengan cara debit investment income kredit equity investment 40.000. Sehingga netnya ya 270 dikurang 40 dan 230. Kemudian ya yang untuk melekat ke tanah ya tidak berkurang ya. Kemudian ya saya selesaikan yang ini ya dengan bangunan ya. Excess value yang melekat pada bangunan ya 100.000 akan diamortisasi bersamaan dengan apa? Penyusutan bangunan. Misalnya bangunan ditaksir masih akan ada manfaat 10 tahun lagi tanpa nilai sisa. Kemudian penyusutan garis lurus ya. Maka kalau di pembukuannya Senja ya, depresiasi expense besar 60.000 ya, yaitu 600.000 bagi 10 ya. Sedangkan di panorama yang tercatat nilainya ya adalah 500.000 ya, 500.000 nah, untuk bangunan ya, dibagi 10 ya per tahunnya 50.000. Sehingga kalau menurut PT Senja income 300.000, tetapi kalau menurut PT Panorama ya, dengan penyesuaian atas depresiasi expense maka net income-nya 310.000.
Ya. Maka ya untuk perhitungan pendapatannya ya, net income yang dicatat 300.000 ya, kemudian ya untuk depresiasi kemudian ya. Bentar saya lompat ke sini dulu ya. Ya jadi tadi kan apa? Selisihnya 10.000 tadi ya. Ya. Jadi kalau depresiasi menurut Senja 60.000, menurut Panorama berapa? 50.000 ya. Selisih berapa? 10.000 ya. Jadi kalau menurut Senja depresiasi expense 60.000, menurut Panorama depresiasinya hanya 50.000 ya. Berarti kalau menurut Panorama investmentnya lebih tinggi ya, investment income-nya lebih tinggi berapa? Net income-nya lebih tinggi 10.000 ya. Sehingga ya untuk adjustment-nya ya, untuk amortisasi excess value building adalah begini ya. Equity investment debit 10.000, investment income-nya kredit 10.000. Kemudian kalau untuk excess value yang building ya, awalnya 100.000 minus, kemudian ya amortisasinya berarti 10.000 ya. Amortisasinya 10.000 bertambah, equity-nya juga di sisi equity investment bertambah 10.000 ya. Sehingga equity asset value-nya menjadi 90.000 minus 90.000, sedangkan untuk equity investment-nya menjadi 1.410.000. Kemudian kalau jurnalnya ya, net income-nya kan menjadi berapa nih? 310.000 ya. Jadi 310.000 berarti di sini ya. Ini adalah mengakui net income-nya Senja sesuai dengan yang dilaporkan ya, 300.000 net income-nya. Ya. Kemudian dia ya ini diapikan ya, ini kayaknya ini salahnya. Ini diapikan yang kedua ya. Kemudian langsung kita sesuaikan ya. Menurut Panorama investment income-nya adalah 310.000 sehingga dia menambah ya, investment income 10.000 debit ya. Kalau investment income bertambah, maka equity investmentnya juga bertambah 10.000 ya. Yang ini diapikan ya, yang ini diapikan. Sehingga ya, maaf ya, maaf, saya ralat ya. Yang 50.000 ini adalah tidak terkait dengan dengan depresiasi ya. Ini ternyata yang terkait dengan inventory yang sebelumnya ya. Yang ini adalah 50.000 ini bukan ini ya, bukan ini ya, tapi adalah yang ini ya.
yang inventory yang tadi ada akses 50.000. Jadi ini adalah terkait dengan inventory. Ya. Kemudian yang terkait dengan building adalah yang ini, yang ketiga. Ya. Sehingga net income from X-nya menjadi 300.000 yang dilaporkan oleh Senja dikurangi amortisasi excess inventory ditambah dengan amortisasi excess yang building yang over value. Netnya 260. Baik ya, sehingga ya total transaksinya ya kita selesaikan ya. Ini awalnya, kemudian pengakuan labanya, kemudian amortisasi undervalued inventory, kemudian amortisasi overvalued building. Ya, baik ya, sampai di sini ya untuk hari ini penjelasannya ya. Ya, atau kalau kita selesaikan ya untuk equity ya, investmentnya menjadi ini ya. Lalu awalnya sekian, bagian labanya, kemudian dikurangi amortisasi, ditambah yang overvalued, kemudian dikurangi building, sehingga nilai saldo investment menjadi 7.410.000. Baik ya, sampai di sini ya penjelasannya. Akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, dan nanti kalian latihan ya, kalian latihan sesuai dengan materi yang sampai sekarang ya. Nanti akan saya pilihkan yang mana saja yang bisa dikerjakan ya. Selanjutnya ya, seperti biasa dikumpulkan di GCS. Baik ya, untuk pertanyaan ditahan dulu, silakan nanti bisa diposting ya di WA saja ya, karena sudah habis waktunya. Sambil kalau kita mengerjakan latihan ada pertanyaan, silakan diposting di WA kita. Baik ya. Atau kalau ada pertanyaan singkat boleh juga, silakan sebelum saya tutup. Ya, atau silakan nanti kalian sambil latihan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di posting ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.